Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoiri Muhammad Mahmud dengan NIM 24500310056. Kali ini saya dibantu teman saya yaitu Rio Ferdinand Christian Ferry dengan NIM 245031074. pada saat ini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar struktur baja 2 yang dimana pada studi kasus kali ini yaitu adalah perencanaan struktur baja gedung kuliah 5 lantai dengan metode LRFD dengan bantuan perangkat lunak yaitu SAP 2000. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Nah, pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai tentang latar belakang, tujuan data perencanaan, serta pembangunan pada tugas besar struktur baja 2. Nah, latar belakang dari tugas ini adalah melakukan perencanaan struktur baja untuk gedung 5 lantai. Nah, lantai dengan menggunakan bantuan software SAP 2000 dengan versi 14.2.2. Nah, software SAP 2000 dipilih karena mampu melakukan analisis struktur secara menyeluruh, mulai dari pemodelan, pemberian beban, hingga menghasilkan gaya dalam seperti momen gaya geser dan gaya aksial yang menjadi dasar dalam proses desain struktur. Nah, lalu material yang digunakan adalah baja BJ Mutu 37. Lalu baja dipilih karena memiliki kekuatannya tinggi, beratnya relatif ringan dibanding dengan kapasitasnya, lalu proses fabrikasinya yang cepat, dan juga memiliki duktilitas yang baik terhadap gempa, serta dapat didesain secara khusus di SAP 2000 juga. Nah, lalu juga ada pun tujuan dari perencanaan ini. Nah, perencanaan tujuannya adalah merancang sistem struktur baja gedung 5 lantai. Kedua, menentukan dimensi setiap elemen struktur. Yang ketiga, memahami proses analisis pembebanan serta menyusun rencana anggaran biaya atau RAB. Selanjutnya, nah di slide ketiga ini uh, kita akan dapat melihat dari objek yang dirancang merupakan gedung kuliah 5 lantai dengan ukuran denah itu ada 60 kali 27 meter. Di sini menggunakan material BJ37. Sedangkan elemen beton atau seperti plat, slope, dan pedestal itu menggunakan beton mutu K300. Nah, ini juga ada terdapat layout gedung kuliah 5 lantai, di mana terdapat gedung kelas, gedung ruang dosen, koridor, tangga itu yang terdapat di layout tersebut. Lalu juga kita di sini menggunakan rangka baja dengan bracing V construction bracing atau bracing dengan bentuk V. Nah, yang di mana bracing itu bertujuan untuk meningkatkan kekakuan struktur sehingga mampu menahan gaya lateral akibat angin maupun gempa. Dalam proses perencanaan juga digunakan beberapa referensi yaitu tabel profil baja PT Gunung Tiga Gunung Garuda dan juga menggunakan buku perancangan struktur baja dari Pak Sumargo sendiri. Selanjutnya, nah ini adalah kombinasi pembebanan yang digunakan dalam perencanaan struktur gedung 5 lantai ini. Di sini ada pembebanan dari dead load, live load, lalu juga ada beban angin, beban gempa. Nah, di sini juga kita menggunakan metode LFRD atau Load Resistant Factor Design, yang di mana jenis-jenis perhitungan itu meliput diperhitungkan. Lalu juga di sini juga ada yang namanya kombinasi envelope, di mana kombinasi envelope itu juga adalah gabungan dari seluruh kombinasi, yang di mana untuk mencari eh, nilai maksimal atau nilai minimum dari kritisnya gedung ini. Nah, lalu juga di sini ada terdapat jenis-jenis beban dan nilai berat beban pada setiap struktur, di mana ada beban atap dengan berat 60 kilo, dan beban lantai dengan berat 110, beban hidup dengan berat 300 kilogram, lalu juga beban hidup di ruang kelas dengan bebannya 250 kilogram, beban hidup pada dak atap itu 100 kilogram. Itu yang dimana beban hidup
dak atap dari ruang kelas itu adalah sebuah plat yang diletakkan pada di platnya. Lalu juga di sini ada beban angin dari arah X dan Y, di mana bebannya itu memiliki 25 kilogram beban per meter persegi. Lalu juga ada beban gempa di lantai. Itu ada lantai dari lantai 2, lantai 3, lantai 4. Itu memiliki beban 200 ton yang berada di tengah-tengah titik yang akan kita apply di plat. Ada 4 titik yang kita gunakan. Lalu juga ada beban gempa di bagian atap di arah X dan Y. Itu juga sama untuk peletakannya di tengah-tengah bentang, di tengah-tengah plat pada atap dengan bebannya 100 ton. Lalu juga kita akan melakukan juga perhitungan beban tangga ini, mana di situ dapat mempengaruhi dari permodelan struktur rasio dari gedung 5 lantai ini. Selanjutnya, Oke, akan terima dijelaskan kasih oleh Rio. teman saya. Oke, thank you. Untuk kali ini yaitu adalah bagian pemodelan. Pada tahap pemodelan, proses dimulai dari studi literatur dan pengumpulan data. Kemudian dibuat model struktur 3 dimensi menggunakan SAP 2000. Selanjutnya dilakukan input material BJ37 dan beton K300. Kemudian memasukkan berbagai jenis profil sesuai dengan hasil desain. Profil yang digunakan berbeda pada setiap elemen. Misalnya, pada kolom lantai paling bawah itu menggunakan profil yang lebih besar dibanding bagian atasnya karena menerima beban yang lebih besar. Selain itu juga pada pemilihan struktur kali ini di mana ada syarat-syarat yang lain yaitu adalah kolom induk tidak boleh lebih kecil daripada kolom anak, dan setelah itu adalah eh, ukuran kolom induk tidak boleh lebih besar dibanding dengan kolomnya. Ukuran balok induk tidak boleh lebih besar dibanding kolomnya untuk lantai tersebut. Setelah itu, seluruh profil dimasukkan ke dalam pemodelannya, dilakukan pemberian section berupa area, lalu yang seperti plat lantai, dan diberi lagi pembebanan, lalu diberi kombinasi LRFD, diinputkan, kemudian dilakukan proses running analysis untuk memperoleh respon strukturnya. Oke, ya, bisa dilanjut. Nah, setelah analisis selesai dilakukan, diperoleh hasil berupa reaksi tumpuan gaya gaya dalam serta deformasi struktur. Di sini, reaksi horizontal maksimum pada arah X yaitu sekitar 28,1 ton, sedangkan untuk arah Y sekitar 26 ton. Untuk reaksi vertikal maksimum mencapai 255,8 ton yang menunjukkan beban terbesar diterima oleh fondasi pada arah vertikal. Selain itu, selain itu juga menghasilkan diagram momen, yaitu gaya geser dan torsi yang menjadi dasar dalam proses evaluasi yang ada di pojok sebelah kiri. Analisis modal menunjukkan 3 mode getar utama, yaitu translasi yang dominan ke arah X, translasi yang dominan ke arah Y, dan mode ketiga merupakan kombinasi translasi serta gaya puntir. Oke, selanjutnya. Setelah analisis dilakukan, tahap berikutnya adalah pengecekan rasio kapasitas atau unity check. Unity check merupakan perbandingan antara gaya yang bekerja terhadap kapasitas elemen struktur. Nilai yang diperbolehkan adalah kurang dari 1 atau sama dengan 1. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh rasio kapasitas sebesar 0,108 hingga 0,991, sehingga seluruh elemen masih berada di bawah batas maksimum. Di sini kami membuat semaksimal mungkin dan seefisien mungkin sehingga rasio yang terpakai itu hampir sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat elemen struktur yang mengalami kegagalan dan seluruh elemen
masih memiliki kapasitas yang cukup untuk memikul beban rencana. Oke, selanjutnya. Berdasarkan hasil rancangan, didapat kesimpulan bahwa struktur baja gedung kuliah 5 lantai dengan mutu baja 37 dan sistem V-concentric bracing mampu memenuhi persyaratan kekuatan, kekakuan, stabilitas, serta keamanan sesuai metode LRFD dan standar SNI. Seluruh elemen memenuhi persyaratan unity check karena memiliki nilai kurang dari satu. Selain itu, struktur mampu menahan kombinasi beban mati, beban hidup, beban angin, dan gempa tanpa mengalami kegagalan. Dari sisi biaya, diperoleh total rencana anggaran biaya sekitar 19,6 miliar. Sehingga perencanaan ini dinilai aman, layak, dan masih ekonomis untuk diterapkan. Oke, selanjutnya. Demikian presentasi yang kami dapat sampaikan mengenai perencanaan struktur baja gedung kuliah 5 lantai menggunakan SAP 2000. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sumargo dan kepada Kang Arif atas bimbingannya selama penyusunan tugas besar ini. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun hasil perencanaan, kami sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran yang membangun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan sampai jumpa di selanjutnya. Dadah.